Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu sampai detik ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan selalu kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan, yakni Bapak Dr. Haji UU Nurul Huda, SAG, SH, MH, dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY, MH. Serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan salah satu sub pembahasan mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang akan membahas tentang problematika penegakan hukum di Indonesia. Sebelum saya mempresentasikannya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Destianti dari jurusan Hukum Keluarga Ahwalus Syahsiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari kelas KPHA semester 7 dengan NIM 117300122. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan pembahasan pada kesempatan kali ini. Untuk itu, mari sama-sama kita simak dengan seksama. Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial. Sifatnya pun untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apalagi negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta setiap warga negara juga harus mentaati hukum. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula seringkali menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Permasalahan yang timbul itu baik berupa pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat ataupun aturan-aturan yang bertentangan dengan kaidah moral, kaidah sosial ataupun aturan-aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum di suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah sistem hukum itu sendiri. Sebagaimana menurut Friedman bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi subsistem, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu sendiri. Substansi hukum tidak hanya sebatas pada persoalan hukum tertulis saja, tetapi juga pada hukum yang berlaku dan hidup dalam masyarakat. Sedangkan struktur hukum merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, serta jumlah hakim dan sistem peradilan terintegrasi. Dan kemudian budaya hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Jadi, ketiga subsistem tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam suatu negara. Namun, penegakan hukum di Indonesia saat ini yang dirasakan oleh masyarakat masih belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum.
hukum masih dirasakan timpang sebelah, atau yang seringkali kita dengar dengan istilah hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi. Karenanya, aparat penegak hukum masih seringkali membedakan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Kemudian mereka akan memberikan perlakuan yang berbeda dalam setiap penanganan perkaranya. Seperti mereka yang memiliki kekuasaan akan dibedakan perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika mereka sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik atas pujian. Berbagai kritik diarahkan, baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dijumpai dengan masalah kecil tapi dianggap besar dan terus-menerus dipermasalahkan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun tetap dilangsungkan dengan melalui persidangan yang dipersulit. Bahkan, seringkali menjadi sangat tidak logis. Sementara, di luar sana masih banyak tikus-tikus berdasi yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat, yang acap kali disalahgunakan untuk hal yang bersifat pribadi, bukannya menyejahterakan rakyat, namun sebaliknya membuat rakyat kecil menjerit, seolah mencari di mana keadilan di negeri ini. Dalam bukti empiris dapat kita saksikan bahwa dalam salah satu kasus korupsi, mantan gubernur Banten yaitu Ratu Atut Khosyah yang dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara dan denda sebanyak 200 juta rupiah. Karena Ratu Atut telah melakukan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mukhtar sebesar 1 miliar rupiah untuk memenangkan gugatan yang diajukan oleh pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Dan bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman selama 2,5 tahun penjara. Rasanya sangat tidak adil melihat dari kasus ini. Seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1 miliar rupiah hanya dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dijatuhi hukuman selama 2,5 tahun penjara. Sungguh miris, bukan? Hukum yang pada mulanya diharapkan menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun kehidupan yang memberikan rasa keadilan dan kepastian di dalam kehidupan masyarakat, masih dirasakan tumpul dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi, termasuk kasus korupsi. Sehingga kasus-kasus ini menimbulkan sebuah problematika dalam penegakan hukum, seolah-olah hukum dapat diperjualbelikan. Gambaran ini yang disebut oleh Sajipto Raharjo sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum di negeri kita. Berbagai hal yang muncul di dalam kehidupan, hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini yang kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan apabila pasal ini diterapkan, tentunya proses penyelesaian hukum akan berjalan dengan baik dan adil, tanpa berpihak pada kaum yang kuat ataupun yang lemah. Oleh karena itu, untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia agar berkeadilan, maka semua subsistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus segera dilakukan perbaikan. Yaitu substansi hukum dalam pembentukannya harus terhindar dari kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi, karena pembentukan hukum ini dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Kemudian, struktur hukum atau aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting karena apabila substansi hukumnya tidak sempurna, tetapi struktur hukumnya mempunyai integritas yang tinggi, maka hukum yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan akan tetap dapat ditegakkan. Dan yang terakhir yaitu budaya hukum yang kaitannya dengan penegakan hukum. Maka salah satu peran aparat penegak hukum yaitu meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap penegakan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga diharapkan dalam menyelesaikan masalah tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis saja, karena apabila hukum tertulis tersebut tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, maka hukum tersebut dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum harus dapat menemukan hukum yang sesuai dengan hati nuraninya, agar tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.